Apa sih kegiatan itu dan tujuannya seperti apa sih? Ya, jadi saya mewakili Bapak Bupati diperintah untuk membuka acara pelatihan MKD Kabupaten Lombok Utara. Pelatihan MKD ini hajatannya ya bagaimana Majelis Keramat Desa yang sudah terbentuk di Kabupaten Lombok Utara ini tidak hanya sebatas dibentuk dia, tapi dia berfungsi. Kan kita bisa melihat bagaimana eksistensi Majelis Keramat Desa, manfaatnya dalam rangka menyelesaikan sengketa-sengketa khususnya terkait dengan misalnya perdata atau sengketa terkait dengan adat atau tindak pidana ringan. Nah, di Lombok Utara seperti yang kita saksikan sekali lagi, MKD ini kan sudah kita rasakan manfaatnya. Maka pada pertemuan pagi hari ini Pak Kadis PMD itu mengundang 43 MKD, perwakilan itu 2 orang ya. 2 orang per desa, sehingga totalnya sekitar 80 sekian. Ya tidak lain tidak bukan hajatannya dalam rangka nanti itu optimalnya fungsi MKD di Kabupaten Lombok Utara. Begitu kurang lebih, karena tujuan pembentukan MKD ini kan dalam rangka membina mewujudkan kedamaian masyarakat, memelihara kedamaian, kemudian bagaimana menyelesaikan sengketa, termasuk bagaimana fungsi MKD ini ya dapat menjadi terdepan dalam rangka penyelesaian masalah-masalah khususnya terkait dengan itu tadi tindak pidana ringan, kemudian persoalan terkait dengan adat atau sengketa adat atau terkait dengan hal-hal perdata gitu. Jadi begitu kurang lebih. Mudah-mudahan dengan peningkatan kapasitas ini berharap bahwa fungsi MKD ini ke depannya tentunya semakin optimal dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya di desa. Itu sih kurang lebih. Majelis Keramat Desa atau MKD dihajatkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di desa. Keberadaan MKD diharapkan dapat mengakomodasi sekaligus menawarkan solusi penyelesaian permasalahan dengan pendekatan hukum adat berlandaskan norma budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di masyarakat Gumipair, Lombok Utara. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DP2KB PMD pada hari Senin lalu, tanggal 4 November 2024, telah menggelar kegiatan peningkatan peran Majelis Keramat Desa atau MKD bertempat di aula kantor DP2KB PMD. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Agus menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu bentuk peningkatan peran Majelis Keramat Desa di Kabupaten Lombok Utara. Menurutnya, keberadaan MKD saat ini sangat luar biasa dirasakan oleh masyarakat. Beberapa sengketa atau persoalan di masyarakat sering terjadi dan pada akhirnya bisa ditangani oleh Majelis Keramat Desa. Selain itu, peran penting juga dilakukan oleh Majelis Keramat Desa, yakni menyelesaikan sengketa atau kasus hukum di tingkat bawah, pada akhirnya tidak sampai ke arah ranah kepolisian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas DP2KB PMD Kabupaten Lombok Utara, yang memang kali ini kita melakukan beberapa kegiatan, salah satunya bagaimana peningkatan peran Majelis Keramat Desa yang memang lembaga ini yang memang selalu akses di desa, bagaimana membantu kepala desa sebagai mitra kepala desa di dalam penyelesaian sengketa yang ada di desa. Pada dasarnya MKD ini dibentuk tidak hanya menyelesaikan sengketa, tapi membantu proses-proses perdamaian dan bagaimana bisa menginventarisasi nilai-nilai budaya yang ada di desa. Keberadaan MKD ini sangat luar biasa dirasakan oleh masyarakat. Jadi dalam keseharian masyarakat terjadi beberapa persengketaan yang memang itu bisa ditangani oleh Majelis Keramat Desa. Pada dasarnya sengketa itu bersifat salah satunya tindak pidana ringan, perdata, itu bisa diselesaikan di tingkat bawah. Sekarang kebiasaan masyarakat kita yang sedikit-dikit kasus kecil saja sengketa tanah, mereka lapor polisi yang memang sengketa itu bisa kita selesaikan dengan win-win solution dengan keberadaan masyarakat kita di desa. Jadi win-win solution ini memang kita angkat dari budaya nenek moyang kita yang bisa menyelesaikan sengketa dari bawah. Nah, dari keberadaan itu maka kita angkat
kearifan lokal kita melalui Majelis Kerama Desa menyelesaikan sengketa di tingkat bawah, tidak sampai ke arah ranah kepolisian. Karena selama ini bahwa MKD ini betul-betul dirasakan keberadaannya oleh masyarakat. Jadi Majelis Kerama Desa memberikan kontribusi besar terhadap perdamaian yang ada di desa. Bahkan beberapa kasus hukum itu bisa diselesaikan melalui MKD. Salah satunya kemarin sengketa terkait dengan sengketa lahan yang ada di Desa Bentek yang memang terkait dengan beberapa kepemilikan yang dikuasai oleh pihak yang berkuasa, di situ bisa diselesaikan juga secara damai. Dan kasus-kasus juga terkait dengan sengketa tanah, sengketa lahan, sengketa sifat-sifatnya tindak pidana ringan bisa diselesaikan oleh MKD. Nah, keberadaan MKD ini sangat dirasakan betul di masyarakat. Kehadiran mereka untuk menciptakan perdamaian bermanfaat betul di masyarakat. Maka sengketa-sengketa memang pada dasarnya Lombok Utara memang saat ini kan memang sudah entas dari daerah tertinggal. Karena daerah tertinggal identik dengan tindak pidana kriminalisme atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya terjadi sengketa yang kekerasan, itu bisa kita redam di tingkat bawah. Jadi keberadaan MKD di tingkat bawah ini betul-betul memberikan kontribusi yang jelas. Karena pada dasarnya daerah yang memang identik dengan kemiskinan berarti ada kriminalitas yang tinggi. Berbeda dengan kita di Lombok Utara. Dengan keberadaan MKD betul-betul kita bisa tekan. Betul-betul kita bisa tekan sengketa-sengketa yang akan naik ke permukaan yang akan ditangani oleh aparat penegak hukum. Makanya beberapa lembaga formal seperti kejaksaan, kepolisian memberikan apresiasi penuh terhadap lembaga yang namanya MKD yang kita dibentuk oleh pemerintah desa untuk membantu di dalam sengketa. Contohnya saja kemarin saat kita diwawancari oleh kejaksaan, kenapa Lombok Utara ini tingkat kriminalnya sangat rendah? Padahal mereka daerah tertinggal yang memang identik piramida terbalik dengan keadaannya ya, dibanding dengan 10 kabupaten kota yang ada di Nusa Tenggara Barat, itu kriminalnya tinggi. Tapi kenapa ke Lombok Utara daerah terpencil, daerah yang memang tertinggal, kriminalitasnya rendah? Ternyata kita punya lembaga ini yang bisa meredam bagaimana sengketa-sengketa itu bisa muncul di permukaan atau ditangani oleh aparat penegak hukum. Nah, inilah dengan adanya seiring waktu perkembangan zaman, MKD ini kita bekali terus kita latih bagaimana dia menyelesaikan sengketa. Karena seiring waktu, sengketa-sengketa yang ada di masyarakat ini bervariasi dari berbagai macam kejadian yang ada di desa. Nah, memang pada dasarnya juga MKD ini tidak menyelesaikan sengketa-sengketa yang memang arahnya positif seperti pemerkosaan, pembunuhan tidak diselesaikan oleh MKD. Itu diselesaikan oleh aparat penegak hukum yang memang formal di situ. Nah, khusus kami di MKD ini bagaimana menciptakan perdamaian dengan sengketa-sengketa yang tidak pidana ringan perdata itu. Nah, alhamdulillah dengan keberadaan MKD ini kita tingkatkan kapasitas mereka, kita latih mereka bagaimana dia betul-betul bisa menyelesaikan sengketa sesuai dengan SOP kita. Kita punya regulasi terkait dengan pedoman Majelis Kerama Desa, itu Perbuk nomor 20 tahun 2017 terkait dengan pedoman Majelis Kerama Desa. Bagaimana anggota MKD kita bagaimana bisa menyelesaikan sengketa dari proses pendaftaran, dari proses pengaduan sampai kita bisa memberikan berita acara penyelesaian sengketa di situ. Alhamdulillah dengan keberadaan MKD di desa ini betul-betul membuat kenyamanan sesuai dengan SDGs desa, juga kita kaitkan dengan SDGs desa, yaitu SDGs yang indikator 16 dan indikator 18 tentang adanya perdamaian di tingkat desa. Mungkin itu dari saya. Kita harap sih bahwa MKD ini betul-betul akses, karena lembaga ini betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, dengan adanya Majelis Kerama Desa, kami sebagai pemerintah daerah memang harus mensupport secara penuh, karena keberadaan MKD ini betul-betul kami rasakan. Bahkan MKD ini menjadi inovasi daerah di dalam penyelesaian sengketa, yang dimana sengketa itu yang khususnya tindak pidana ringan tidak sampai ke ranah hukum. Nah, harapan kami di sini semua dari MKD yang ada di 43 desa ini bisa terbentuk dan berfungsi sesuai dengan tugas fungsinya masing-masing dan bisa melaksanakan tugas. Memang di Lombok Utara MKD ini beranggotakan 7 orang, minimal 7 maksimal 11 yang
di salah satu anggotanya itu ada keterwakilan gender. Tidak menutup kemungkinan bahwa sengketa-sengketa terjadi di desa itu ada terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga. Makanya di dalam lembaga ini kita menghadirkan keterwakilan gender juga di dalam proses penyelesaian sengketa yang ada di desa. Baju yang kita bagikan itu adalah saat mereka melakukan sidang pleno penyelesaian sengketa. Jadi ada baju kebesaran yang fungsi dan tugas fungsi MKD ini, termasuk kemitraan kita dengan APH, aparat penegak hukum. Nanti ketika ada sengketa yang memang khusus tindak pidana ringan, yang masyarakat itu apabila langsung mengadu ke penegak hukum, maka penegak hukum akan mengkaji nanti kasus mereka. Kalau kasus ini masuk dalam tindak pidana ringan yang akan bisa diselesaikan oleh MKD, maka kepolisian akan mengembalikan kembali kasus ini ke MKD. Nah, ini mungkin kedepannya akan membuat MOU dengan penegak hukum untuk bagaimana sama-sama bisa kita memfasilitasi lembaga ini untuk bisa akses di desa. Ketika sengketa itu bisa ditangani oleh Majelis Kerama Desa, maka pihak APH akan mengembalikan kembali kasus ini untuk bisa diselesaikan di tingkat bawah melalui Majelis Kerama Desa. Sementara itu, Asisten 1 Atmaja Gumbara mengatakan pelatihan MKD yang diselenggarakan ini tidak hanya sebatas dibentuk, tetapi bisa berfungsi dengan maksimal. Pasalnya ia melihat eksistensi Majelis Kerama Desa manfaatnya sangat luar biasa dalam rangka menyelesaikan sengketa-sengketa di masyarakat. Dalam pertemuan ini, DP2 KBMD sengaja mengundang 43 MKD perwakilan masing-masing desa adalah 2 orang, sehingga totalnya sekitar 80 lebih. Apa sih kegiatan itu dan tujuannya seperti apa sih? Ya, jadi saya mewakili Bapak Bupati diperintah untuk membuka acara pelatihan MKD Kabupaten Lombok Utara. Pelatihan MKD ini hajatannya ya bagaimana Majelis Kerama Desa yang sudah terbentuk di Kabupaten Lombok Utara ini tidak hanya sebatas dibentuk dia, tapi dia berfungsi. Kan kita bisa melihat bagaimana eksistensi Majelis Kerama Desa, manfaatnya dalam rangka menyelesaikan sengketa-sengketa khususnya terkait dengan misalnya perdata atau sengketa terkait dengan adat atau tindak pidana ringan. Nah, di Lombok Utara seperti yang kita saksikan sekali lagi, MKD ini kan sudah kita rasakan manfaatnya. Maka pada pertemuan pagi hari ini Pak Kadis PMD itu mengundang 43 MKD, perwakilan itu 2 orang ya. 2 orang per desa, sehingga totalnya sekitar 80 sekian. Ya tidak lain tidak bukan hajatannya dalam rangka nanti itu optimalnya fungsi MKD di Kabupaten Lombok Utara. Begitu kurang lebih, karena tujuan pembentukan MKD ini kan dalam rangka membina mewujudkan kedamaian masyarakat, memelihara kedamaian, kemudian bagaimana menyelesaikan sengketa, termasuk bagaimana fungsi MKD ini ya dapat menjadi terdepan dalam rangka penyelesaian masalah-masalah khususnya terkait dengan itu tadi tindak pidana ringan, kemudian persoalan terkait dengan adat atau sengketa adat atau terkait dengan hal-hal perdata gitu. Jadi begitu kurang lebih. Mudah-mudahan dengan peningkatan kapasitas ini berharap bahwa fungsi MKD ini ke depannya tentunya semakin optimal dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya di desa. Itu sih kurang lebih. Berikan bantuan baju untuk melaksanakan sidang MKD di desa ini supaya lebih lebih ya sakral lah Pak Kadis ya. Lebih dapat gitu acara sidangnya MKD ini dalam rangka menyelesaikan memediasi penyelesaian sengketa di desa. Dalam rangka mewujudkan kedamaian masyarakat, memelihara kedamaian kemudian menjadi bagaimana menyelesaikan sengketa, termasuk bagaimana fungsi MKD dapat menjadi terdepan dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah khususnya terkait dengan persoalan yang berkaitan dengan adat. MKD untuk di bidang pelaksanaan pembangunan desa. Kemudian di bidang desa-desa itu mengalokasikan anggaran terkait MKD itu ada di pembinaan lembaga adat di sini di 3401. Saya sudah
lihat di rekap penganggaran desa-desa pada tahun 2000. Dari Lombok Utara, Tim Liputan Samalas TV mengabarkan.